Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim BSMPN 16 Malang. Kali ini kami akan menyajikan sebuah video pembelajaran di era Society 5.0. Perkenalkan, saya Ajana Ningga Nurul dan teman-teman saya yaitu Dimas Ahmad Setiawan, Faizah Nur Farida, Rohmatul Ifani, dan Naza Octaviani. Nah, bagian pertama pada video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai pendahuluan pada kegiatan pembelajaran. Peran guru di era Society 5.0 pada kegiatan pendahuluan ini adalah mereview materi sebelumnya, mengajak peserta didik untuk menyampaikan pengetahuan dari pemahaman pembelajaran sebelumnya, dan juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru harus menyampaikan review materi sebelumnya untuk memberi semangat peserta didik. Peran guru menjadi motivator kepada peserta didik dengan memberi semangat dan juga memberi psikososial peserta didik dengan berkolaborasi, berdiskusi di dalam kelas. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cuplikan bagian kegiatan pendahuluan yang telah dilaksanakan oleh guru model. Kemarin kita sudah belajar mengenai data didik. Bapak minta salah satu dari kalian ingin berpendapat mengenai data didik itu apa? Ada yang bisa angkat tangan? Ya apa? Putri ya? Ya Pak, data didik adalah yang menyebabkan ketergantungan. Bagus. Nah, setelah sebelumnya kita mengetahui mengenai kegiatan pendahuluan pada proses pembelajaran, selanjutnya marilah kita beranjak pada kegiatan inti proses pembelajaran dengan menggunakan sintaks model problem-based learning. Sintaks model problem-based learning yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Peran guru di era Society 5.0 ini untuk mengorientasikan peserta didik pada masalah dapat memanfaatkan teknologi berupa slide presentasi untuk memvisualisasikan apa yang hendak dijelaskan oleh guru atau disampaikan oleh guru. Jadi, guru juga menghubungkan pengetahuannya dengan teknologi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama menyimak video atau cuplikan video yang berikut ini. Yang dibilang sama Saifi, Yurika, Lia, dan juga Ratna tadi kan makanan-makanan yang khas Malang. Kalian apakah sudah memakan makanan khas Malang itu? Sudah. Nah, kalau sudah, menurut kalian makanan itu makanan yang sehat ataukah tidak sehat? Ayo dari mana? Dari pilih tempe, apakah sehat? Kenapa Yurika kok dikatakan sehat? Karena tempe itu kan tahu saya itu mengandung banyak protein sehingga tempe itu mengandung protein yang baik untuk tubuh kita. Bagus. Kemudian fase yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Guru berperan untuk membantu peserta didik mengorganisasikan tugas belajar. Setiap anggota kelompok membuat pertanyaan dan menyampaikan informasi yang sudah dimiliki mengenai permasalahan yang ada. Kemudian Kalau Bapak ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi mengerjakan LKPD. Nah, kelompoknya sudah Bapak bagi, yang sudah Bapak ambilkan mulai dari kelompok 1. Sela, Selevi, Sandri, dan Reza. Ayo, kelompok 1 mulai berkumpul di sini. Kelompok 1. Selanjutnya Ratna, kelompok 2, Kavia, Komita, dan Putri di sini. Kelompok 2. Nah, kelompok 3 dan seterusnya sampai dengan kelompok 7, Nafifa, Mena, Yustika, dan Dita. Oke? Selanjutnya kita memasuki ke fase yang ketiga, yaitu melakukan analisis secara individu atau kelompok. Pada fase ini, peserta didik menganalisis pembelajaran yang sedang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan mencari atau menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dilalui. Pada fase ketiga ini, guru berperan sebagai fasilitator di mana membantu peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran. Pada fase ketiga ini, peserta didik dilatih untuk dapat melakukan bernalar kritis, kolaboratif, kreatif, serta pengambilan data. Baik, selanjutnya kita masuk ke fase yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
Pada fase ini, peserta didik dianjurkan untuk maju ke depan kelas untuk mempresentasikan serta mengkomunikasikan solusi yang ditemukan. Selanjutnya, yaitu membuat suatu karya nyata yang bertujuan untuk melatih kreativitas dari peserta didik. Pada fase ini, peserta didik dilatih untuk dapat mengembangkan mengasosiasi, gotong royong, mengkomunikasikan, serta kreatif. Peran guru pada fase ini yaitu sebagai fasilitator untuk dapat mengimbangi peserta didik dan dapat memajukan kreativitas peserta didik, serta kolaboratif. Untuk selanjutnya, mari kita lihat video berikut ini. Mengapa kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang? Nah, mengapa kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang? Ayo, kelompok siapa yang mau menjawab? Saya Pak. Siapa? Ya, Mbak Bila, dari kelompok berapa ini? Dari kelompok 5. Dari kelompok 5. Oke, bisa dijawab pertanyaan dari kelompok 3. Iya Pak, untuk mencegah stunting Pak. Oke, mencegah stunting. Baik, kemudian pada langkah kelima model PJBL yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini peserta didik akan diminta untuk menimbulkan hasil dari solusi dan pengamatan yang dilakukan sebelumnya, serta menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan pencernaan. Yang kedua, peserta didik dibimbing untuk menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Kemudian yang ketiga, peserta didik diminta untuk memperhatikan guru dalam memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Kemudian yang keempat, yaitu peserta didik akan diminta untuk bertanya kepada guru terkait hal yang belum dipahami oleh peserta didik. Saya minta jadi pendapatnya kelompok 6, kelompoknya Afifa. Ya gimana? Makanan khas Malang tadi? Gacuan Pak. Gacuan. Nah, kalian setuju nggak gacuan makanan khas Malang? Kenapa kok tidak setuju saat ini? Oke. Kemudian pada langkah selanjutnya yaitu pada kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini peserta didik akan diberi apresiasi oleh guru atas tugas diselesaikannya selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, peserta didik diminta untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kemudian yang ketiga, peserta didik akan melakukan refleksi di mana nantinya guru ini akan mengajukan beberapa pertanyaan yang seperti kegiatan apa yang paling disukai oleh peserta didik dalam pembelajaran hari ini, kemudian hal baru dan hal baik apa yang dipelajari oleh peserta didik pada hari ini. Kemudian yang ketiga yaitu kendala apa yang dialami oleh peserta didik pada pembelajaran hari ini. Yang keempat yaitu hal apakah yang perlu diperbaiki oleh peserta didik dalam pembelajaran hari ini. Kemudian yang terakhir yaitu peserta didik ini nantinya akan diminta untuk menyimak rencana kegiatan pembelajaran untuk pembelajaran yang selanjutnya. Ada yang mau bisa berpendapat? Manfaat apa? Ya, silakan. Setelah mempelajari materi ini, manfaat yang saya dapatkan yang pertama, saya jadi tahu makanan apa saja yang sehat untuk tubuh. Kemudian yang kedua, terkait dampak yang diakibatkan ketika kita makan makanan yang tidak sehat. Dan tiga, lebih bisa mengatur pola makan. Begitu Pak. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Ratna. Sekian penjelasan dari kami terkait sintaks dari model PBL. Saya kembalikan ke Mbak Adin sebagai moderator. Terima kasih. Era Society 5.0 merupakan perkembangan dari era revolusi industri 4.0, di mana sebelumnya era revolusi industri 4.0 lebih memfokuskan pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence, kemudian data yang besar atau big data dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun pada era Society 5.0 lebih mengembangkan pada kekuatan teknologi dan kemanusiaan. Tentunya dalam menghadapi era Society 5.0, dunia pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Berbicara mengenai dunia pendidikan di era Society 4.0, tentunya membahas tentang perubahan sistem pembelajaran di era tersebut. Pendidik di era Society 5.0 tentunya harus memiliki kecakapan abad ke-21 yang dikenal dengan istilah 6C, yaitu karakter, kewarganegaraan, kreatif, berpikir kritis, keterampilan, dan kolaborasi. Salah satu implementasi dari kecakapan 6C pada pembelajaran abad ke-21 adalah tentunya aspek humanis dalam pendidikan, seperti halnya pendidikan dan kurikulum yang lebih berfokus pada nilai dan karakter, dan bukan lagi hanya berfokus pada penguasaan materi pembelajaran. Sekian video pembelajaran di era Society 5.0 dari kelompok kami. Saya perwakilan dari Bunda SMPN 16 Malang. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.